Di publik juga muncul lagi nih spekulasi tentang status dari Coach Shin ini. Gimana komentar Pak Erick? Tadi udah salaman kok. Sama-sama saya sama Coach Shin adalah profesional. Saya sangat menghargai Coach Shin. Saya mendorong Coach Shin supaya sukses. Ya, karena itu kita ada kesepakatan. Ya, kita harus perform, tapi kita juga punya option. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean Timnas untuk beberapa program ke depan. Nah, di sini memang kalau saya melihat ya memang banyak sekali yang bertanya kepada saya. Ini terkhusus lagi ya mengenai kontrak Sinteyong. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya bahwa ini akan menjadi momen bagi PSSI jika memperpanjang kontrak Sinteyong hingga 2027. Tetapi ya seperti yang sudah menjadi statement Bapak Erick Thohir bahwa untuk kontrak Sinteyong bisa diperpanjang ketika sudah selesai di AFC U23 atau Piala Asia U23. Artinya kita akan melihat ya, karena kalau melihat dari beberapa program dan juga ambisi dari PSSI, tentu ini akan meloloskan kelompok umur ini. Tetapi yang jelas walaupun ini bukan kalender FIFA ya, kalau sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak ya tentu ya ini akan banyak sekali teman-teman, banyak sekali yang optimis ya, optimis bahwa Sinteyong ini akan bisa untuk melalui itu. Tetapi ini bagi pengurus PSSI ya. Dan kalau kita melihat ya, banyak yang bertanya kepada saya, terkhusus netizen juga, Bang, ini kenapa kok Timnas ini mainnya naik turun, dan untuk meraih piala saja semenjak era Sinteyong itu belum bisa. Nah, ini mungkin saya ingin memberikan statement dan juga penjelasan ya kepada teman-teman semua, bahwasanya setelah dilatih Sinteyong ini sebenarnya ada beberapa fase kita itu sudah melakukan progres yang baik. Nah, mungkin teman-teman ya, kalau saya melihat peluang ke depan, jika nanti Timnas Indonesia U23 ini tidak sesuai yang diharapkan karena klub tidak melepas pemain ya, dan juga harapan ataupun beberapa kendala jika Sinteyong tidak diperpanjang, tentu mungkin ya ini salah satunya saya juga yang akan dalam hal ini mungkin menangis ya mengenai hilangnya Sinteyong atau tidak diperpanjangnya Sinteyong. Mengapa demikian ya? Karena memang menurut saya Sinteyong ini adalah sosok pelatih yang bukan hanya menggembleng bagaimana mental ataupun fisik ya, tetapi kedisiplinan, pola taktik itu semuanya berubah. Oke, saya ingin menjelaskan mengenai Sinteyong dan sejarah singkatnya. Walaupun dia tidak ya menjadi pelatih yang mengangkat trofi untuk saat ini, awal kedatangannya itu banyak sekali yang meragukan. Mengapa demikian? Karena Indonesia benar-benar terpuruk pada saat itu. Waktu Simon McManamy ya dikontrak oleh PSSI, kita memiliki harapan besar karena pelatih itu adalah pelatih yang sangat bagus di liga dan mampu ya bersama Bayangkara waktu itu menjuarai Liga 1. Dan ketika ditunjuk oleh PSSI ya, harapan itu semakin muncul dengan beberapa pemain yang saat itu dinaturalisasi. Ada sosok Beto Gonçalves ya, yang memang saat itu lagi luar biasa. Kemudian ada Victor Igbonevo. Banyak sekali pemain-pemain hebat. Ada Stefano Lillipali. Kemudian banyak sekali ya seperti Osas Marvelius Saha ya, sangat menjanjikan skuad Timnas Indonesia. Tetapi ketika di kualifikasi Piala Dunia laga pertama saat melawan Malaysia, kita harus kalah dengan skor 3-2 di Bukit Jalil. Kemudian ketika di leg kedua ya, kita pun di GBK juga kalah. Ditambah lagi kita juga kena bantai di GBK dengan skor 3-0. Kita juga kalah. Waktu itu kita juga satu grup dengan Vietnam dan juga Uni Emirat Arab. Kita pun juga kalah semuanya. Artinya memang saat itu kita melihat memang fase dari Simon McManamy, Simon out itu banyak sekali yang mengutarakan, dan sehingga ketika kedatangan ya sosok Sinteyong ada sedikit secerca harapan di situ. Dan di situ teman-teman, Sinteyong tidak berat, bukan berarti dirinya tidak memiliki tanggung jawab yang berat ya, tetapi memang tanggung jawabnya untuk mengembalikan mental pemain itu sangat berat.
ditambah COVID pada saat itu 1,5 tahun ya kurang lebih, dan Sintayong tidak bisa berbuat banyak ketika di awal-awal kontraknya. Barulah mulai ya dirinya dengan kualifikasi di babak playoff mengalahkan China Taipei ya, pada saat itu. Kemudian kita baru bisa untuk masuk di kualifikasi Piala Asia pada saat itu ya, dan kita tergabung di grup ya bersama Kuwait, Yordania ya, kemudian ada juga Nepal ya, dan kita di atas kertas memang tidak diunggulkan karena Kuwait yang notabene adalah tuan rumah malah kita bisa kalahkan. Nah, itu adalah secercah harapan mulai terbangunnya ya bagaimana motivasi para pemain. Dan dilihat dari beberapa FIFA Matchday, kita juga selalu menang ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya ada secercah harapan di situ. Kemudian waktu Piala AFF kita menang ya, bahkan sampai ke final. Itu menurut saya perjalanan yang sangat luar biasa dari sosok Sintayong. Dan kalau melihat ya, menurut saya ini ya, hingga timnas hingga di fase saat ini, apakah tidak ada perkembangan? Menurut saya perkembangan sangat pesat sekali. Dari awal ya, titik nol, menurut saya ini titik nol sekali ketika kita di kualifikasi Piala Dunia dibantai negara tetangga ya. Kemudian kita juga tidak bisa berbicara banyak di Asia Tenggara. Tiba-tiba di tahun 2024 awal kita bisa lolos ya di 16 besar. Ya, menurut saya prestasi itu bukan hanya sekedar piala, dan Timnas Indonesia sudah membuktikan hal itu ya, bahwa sebenarnya apa yang sudah menjadi progres, apa yang sudah menjadi proses, itu sudah dimaksimalkan oleh pelatih. Jadi apa yang sudah saya katakan di awal tadi ya, bahwa sebenarnya kita akan sangat kehilangan Sintayong jika memang ya kita menghargai proses. Menurut saya dari awal ya, saya dari 2018 sudah mengikuti bagaimana hasil buruk Timnas Indonesia ya, kemudian mulai ya dari proses awal, kemudian pertengahan, dan juga hingga saat ini. Itu menurut saya hal yang sangat luar biasa. Nah, apakah Indonesia ke depan belum bisa berkembang dalam hal sepak bola ini? Karena memang banyak sekali yang meragukan kualitas Sintayong. Ya, menurut saya ini hanya permasalahan waktu saja, karena dari fondasi kita sudah memotong satu generasi ya, dan terbukti sekarang skuad timnas tidak banyak berubah. Bahkan ya, ini akan bertambah dengan banyaknya pemain-pemain grade A seperti Tom Haye. Nah, banyak yang bertanya kepada saya kemarin, Bang, ukuran dari grade A itu seperti apa sebenarnya? Kalau dilihat dari beberapa ciri-ciri ya, dan juga aturan-aturan, orang atau pemain grade A itu adalah pemain yang saat ini mentas di level top Eropa, Liga top Eropa, yang masuk dalam 1 sampai 10 Liga top Eropa, dan juga dia selalu menjadi starter, dan dirinya juga memiliki kemampuan, intelijensi, dan juga skill di atas rata-rata. Nah, artinya sosok seperti Tom Haye ya, yang saat ini berlaga di Liga Belanda, kemudian sosok Jay Ides ya, yang berlaga di Serie B Italia, yang juga menjadi starter. Nah, kemudian ada beberapa nama lain ya, seperti Nathan ya, itu adalah pemain-pemain grade A, seperti halnya juga Maarten Paes. Nah, ini menurut saya ini perubahan yang sangat positif untuk ke depan, karena kemarin PSSI juga mengatakan bahwa kebijakan naturalisasi itu akan dirubah menjadi pemain yang ingin ya membela Indonesia menjadi pemain yang sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Artinya PSSI sangat membutuhkan pemain tersebut, bukan hanya pemain yang ingin, tetapi PSSI membutuhkan dan pelatih membutuhkan. Artinya dari sini kita bisa melihat pemain yang akan membela timnas Indonesia itu sudah memiliki melewati beberapa klaster lah, tahapan, dan ini adalah strategi yang sangat bagus, disesuaikan dengan kebutuhan tim, disesuaikan dengan keinginan pelatih. Dan kalau untuk saat ini menurut saya progresnya sudah bagus. Artinya ya, yang ingin saya tekankan di sini adalah ya, kita jangan lagi lah bilang masalah Sintayong tidak ada piala, ataupun kita
harus menjudge pelatih Sintayong hingga saat ini tanpa gelar. Tetapi coba kita sama-sama lihat dari awal mula ya, bagaimana Sintayong masuk hingga ke fase sekarang. Mungkin kalian yang mengikuti semua itu dan sangat paham mengenai timnas Indonesia, mungkin juga pro ya, bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong saat ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kinerja Sintayong dari 2019 hingga 2024? Apakah kalian yakin nantinya ya? Apakah kalian setuju juga jika Sintayong ini diperpanjang hingga 2027? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.